Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Petrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang Saudara Zuhud, Sarjana Hukum, Ketua Song Osong Lompung. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Mas Zuhud? Sehat, Alhamdulillah Mas Badrus. Baik ya? Siap. Selamat datang di 0% Podcast dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Mas Zuhud sekarang menjabat sebagai Ketua Song Osong Lompung nih. Betul, kira-kira begitulah. Saya ucapkan selamat ya terlebih dahulu ya. Siap. Pertanyaan saya pertama Mas Zuhud. Siap. Kenapa Anda yang jadi ketua? Kenapa saya harus jadi Ketua Song Osong Lompung ya? Pertanyaan ini menjebak sepertinya. Wah, tidak. Jadi begini Mas Badrus. Pertama saya sebenarnya saya sudah masuk lama di barisan Song Osong Lompung itu sekitar tahun 2019 yang lalu. Tetapi saya memang tidak pernah muncul keluar. Artinya dalam agenda tertentu saya jarang terlibat di dalamnya. Tetapi pada tahun 2023 kemarin, entah apa yang terjadi sebenarnya, ini juga mengagetkan kepada saya sebenarnya. Ditunjuk oleh teman-teman dan juga pembina saya, Bapak Abah Haji Safiuddin Asmoro. Beliau menobatkan saya untuk jadi Ketua Song Osong Lompung. Tetapi sampai hari ini saya belum menemukan alasan yang logis. Kenapa harus saya seperti itu? Iya, pertanyaan saya begitu kan. Kenapa Anda yang jadi ketua? Tapi apa alasan sebetulnya kenapa Saudara Zuhud begitu kan? Kenapa bukan yang lain? Sebenarnya sampai detik ini ketika saya dinobatkan sebagai Ketua Song Osong Lompung, saya pastikan sampai hari ini malam ataupun pagi sampai siang belum menemukan alasan yang logis bagi saya. Kenapa harus saya? Karena banyak senior-senior, terus kemudian banyak teman-teman tantretan yang lain itu aktif di dalamnya dan terlibat dan berperan aktif di dalamnya. Kenapa saya? Saya juga belum menemukan alasan yang logis. Kenapa harus saya? Sampai saat ini. Sampai hari ini. Oke lah. Mas Zuhud, Song Osong Lompung ini ada Ya, semenjak Pak Safiuddin Asmoro betul. menjabat sebagai DPR RI. Iya, betul. Semenjak penjabat atau sebelum menjabat? Semenjak menjabat. Semenjak Iya, menjabat. betul. Oke. Kenapa dinamain Song Osong Lompung? Jadi begini, beliau pembina kami Song Osong Lompung memberikan pada waktu dulu katanya ketika kecil itu diajarkan oleh ibu kalau tidak salah atau neneknya, kita ini harus Song Osong Lompung, Cong. Beliau bilang seperti itu. Jadi pada tahun 2019 beliau melihat situasi daerah dan negara kita yang serba ngeblok, serba membuat gerbong-gerbong baru seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan seperti ini, kita ini harus Song Osong Lompung. Entah itu membangun Madura, entah itu membangun Bangkalan dan juga negara. Harus tidak ada blok, harus gotong royong. Jadi itu tagline yang dinobatkan oleh beliau pembina saya, Abah Safi, untuk ayo kita membangun negara dan Madura ini harus Song Osong Lompung. Apapun itu bentuknya. Bukan Bandung Partai. Bukan. Tidak masuk dalam strukturalisasi. Tidak masuk dalam struktur partai. Jadi munculnya Song Osong Lompung ini dari mana? Munculnya Song Osong Lompung itu betul-betul yang melekat pada pembina saya, Abah Safi. Yang kemudian dilanjutkan oleh militansi dari Mbak Safi begitu. Betul. Ya. Karena bagaimanapun yayasan ini kebetulan yayasan bukan LSM. Memang harus terbentuk struktur. Karena kita ini adalah bagian teamwork, tim kerja. Apa yang menjadi keinginan kita bersama ya harus bersong-song Lompung, Mas Badrus. Seperti itu. Makna gotong royong ya. Makna gotong royong. Untuk bagaimana membangun Kabupaten Bangkalan, Madura, dan membangun tubuh dari Song Osong Lompung itu sendiri. Betul. Yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Begitu. Kalau ruang geraknya? Ruang geraknya sebenarnya kita parsial, Mas Badrus. Apa yang menjadi keresahan teman-teman, apa yang menjadi
apa yang harus kita bantu, kita juga terlibat. Salah satu contoh. Salah satu contoh, misal pembangunan rumah. Pembangunan rumah itu kayak seperti gotong royong. Kita turlap ke bawah, ada masyarakat yang kurang mampu, artinya melihat, mohon maaf ya, kelas ekonomi ke bawah, rumahnya kurang layak untuk digunakan, kita bisa bantu. Kita bisa mengakses ke sana, membantu juga. Itu sudah terbukti pada tahun 2019 juga, terus sampai hari ini. Sama-sama. Yayasan ataupun organisasi Iya. yang baik dan akan lebih cepat untuk maju berkembang, ini anggaran dananya kan harus jelas. Ya, Contoh misalkan membantu pembangunan rumah bagi keluarga yang kurang Betul. mampu, itu kan butuh biaya dan anggaran juga. betul. Ini kalau boleh kasih bocoran sedikit nih, dari mana? Jadi anggaran? begini, setiap agenda-agenda yang berbau sosial, kita itu sistem patongan. Dan anggaran yang paling banyak tentunya pembina saya. Dari pembina. Iya, karena bagaimanapun organisasi atau yayasan ini jika tidak ada perekonomian yang tumbuh, Betul. tidak akan maksimal seperti itu. Selebihnya patongan. Ya, kita mengalir lah. Sedikit ada Cici ebeng lah. sedikit ada rezeki dikumpulkan Betul. begitu ya dari Betul. tolong. Ruang geraknya memang lebih kepada, kita hari ini lebih fokus kepada konsolidasi. Konsolidasi ini, di mana konsolidasi ini kita harus membangun Madura ini bagaimana ke depan, masih menyerap aspirasi. Karena saya baru sekitar 4 bulan lah saya jadikan ketua. Kita memang konsolidasi ke desa untuk menemukan bagaimana kita Bangkalan khususnya dan juga Madura khususnya, ayo kita song-song Lompung, jangan saling menjelekkan atau saling caci memaki, mencari kekurangan dan sebagainya. Apapun ide, gagasan ataupun lain sebagainya, harus semua bersong-song Lompung. Apa yang ditemukan selama konsolidasi ke desa-desa? Yang saya temukan hari ini bahwa termasuk Kabupaten Bangkalan banyak keresahan, Mas Petrus. Kita ini tidak menemukan sosok figur, tokoh. Karena bagaimanapun tokoh ini menjadi kiblat kita bersama agar wilayah dan Madura umumnya sama-sama membangun. Sebentar. Tokoh Ya. yang dimaksud ini tokoh pimpinan daerah. Bisa pimpinan daerah, bisa tokoh yang memang betul-betul dari kaum Blatir dan sebagainya, yang sama-sama menengahi. Apalagi hari ini Mas Badrus masuk momen-momen politik. Ini sangat bahaya, Mas. Ya, udah tahun politik ya kan? Ya, betul itu. Oke, terus keresahan dari tokoh tersebut apa lagi? Ketika keresahan dari tokoh-tokoh tersebut yang saya temukan memang banyak, termasuk di bidang sosial, di bidang pendidikan khususnya, di bidang lain sebagainya, banyak lah Oke. saya temukan seperti itu, Mas Badrus. Kalau dari tokoh pimpinan daerah, bagaimana tanggapan dan pandangan? Tokoh daerah ini yang maksud Saya gimana serius tanya ini. Iya. Saya serius tanya. Ya, siap. Pimpinan daerah Aha. yang sekarang PLT Bupati Bangkalan. Bagaimana tanggapan dan juga yang Anda cermati? Ini bicara PLT-nya apa gimana ya? PLT-nya? PLT-nya ya. Oke, sebenarnya beliau sudah bagus. Bagus untuk menjadi pemimpin daerah. Tetapi Nah, tapinya apa ya? memang kurang semangat. Semangat dalam arti ketegasan. Beliau itu kurang ketegasan. Bagaimana? Ketegasan dalam hal? Semua lini, termasuk kebijakan-kebijakan yang menjadi simpang siur hari ini. Pilkades kemarin yang menjadi sorotan sampai skala nasional itu kan bahaya. Artinya apa? Artinya bahwa tokoh di Kabupaten Bangkalan itu belum ada yang hat-trick lah. Belum ada yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang tegas, bijak, berperang ide dan gagasan. Kalau seperti itu, Mas Zuhud, pertanyaan saya berikutnya tadi berbicara ketika konsolidasi ke desa-desa menyerap aspirasi dari masyarakat kelas bawah betul ya, sampai ke akar rumput, bahwa tidak adanya figur pemimpin yang dibutuhkan, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Kabupaten Bangkalan. Pertanyaan saya begini,
Seperti apa sih calon kepala daerah yang baik untuk memimpin Kabupaten Bangkalan menurut dan versi Mas Zuhud? Dari hasil keresahan, terus kemudian kita melakukan konsolidasi dengan baik LSM, baik teman-teman media, masyarakat bawah khususnya. Ciri-ciri pemimpin yang layak untuk dijadikan tokoh di Kabupaten Bangkalan yang tegas dan yang tentu harus bersongong-songong lumpuh. Seperti itu. Gitu. Yang tegas. Iya. Selain tegas apa nih? Tegas, menciptakan ide, gagasan. Kita bicara ke depan, tidak ke belakang. Kalau untuk calon pimpinan daerah? Pimpinan daerah ini jadi bupati atau gimana ini? Calon bupati. Calon Yang bupati. seksi menurut Anda ini siapa nih? Selama ini saya lihat Mas Badrus memang yang layak untuk dinobatkan untuk menjadi bupati Kabupaten Bangkalan tetap pembina saya. Dalam arti ketika tidak ada yang lain untuk menjadi tokoh di Kabupaten Bangkalan, saya siap untuk Yang lain banyak. Ya, dalam arti begini Mas Badrus. Berarti ragu-ragu dong Anda dong. Tidak ragu-ragu sebenarnya. Tetap saya akan menjadi garda terdepan untuk mengajukan kepada publik dan pertimbangan dengan para tokoh-tokoh nantinya dinobatkan untuk menjadi bupati Kabupaten Bangkalan. Yang Anda sebut pembina itu siapa? Bapak Haji Saifuddin Asmoro. Kenapa Pak Saifuddin Asmoro? Karena saya begini, pembina saya itu saya kira betul-betul song-song lempung, gotong royong dalam hal apapun, termasuk dalam kesulitan dan sebagainya. Orang yang hadir ke rumah ataupun ke rumah beliau, apapun yang diminta tetap kita iakan, karena melihat bahwa semua yang berkaitan dengan kepentingan sosial pendidikan semua harus difasilitasi Mas Badrus. Karena melihat keresahan dan juga yang berkaitan dengan masyarakat menjadi kendala di masyarakat, harus betul-betul kita konsolidasikan, minimal kita fasilitasi lah semampunya ya. Tidak ada nama lain selain Pak Saifuddin Asmoro? Kalau nama lain banyak Mas Badrus. Ada beliau, ada Ranasih, ada Rasani, ada Mas Mahfud, Pak Mahfud. Terus ada Raibong, banyak Mas Badrus dan lain-lainnya lah. Tetapi yang paling Anda ini kan? Yang saya tetap saya ajukan beliau pembina saya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bangkalan nanti. Tahun 2020. Insya Allah Mas Badrus ya. Mohon doakan. Perkara nanti ada perihal konsolidasi lain, itu kan urusan para sesepuh Mas Badrus ya. Tantangan Anda menjadi ketua Song-Osong Lompung, bukan Badong Partai. Ya, betul. Berangkat dari bagaimana militansi dari Haji Saifuddin Asmoro ketika menjabat sebagai DPR RI. Ya. Di tahun politik ini masuk ke tahun 2024, apabila Haji Saifuddin Asmoro ini mencalonkan lagi, tantangannya kan juga lumayan berat, bro. Ya, di DPR RI ya. Anda kan juga harus jadi garda terdepan. Siap, betul. Apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas Mas Badrus, kita ini hari ini sudah bicara tentang ide dan gagasan. Ide itu nanti kita bisa serap aspirasi. Memang hari ini memang serap aspirasi ke bawah untuk mengkonsolidasikan itu Mas Badrus. Tokoh keinginannya apa, kemudian Bapak Klebun keinginannya apa, masyarakat, pemuda dan sebagainya, itu kepentingannya apa nanti. Kita juga harus memfasilitasi itu Mas Badrus. Dalam agenda ya tidak lepas dari untuk mengkampanyekan bahwa kita ini harus sama-sama bangkit untuk kepentingan Madura dan khususnya Kabupaten Bangkalan seperti itu. Jadi dari aspirasi-aspirasi yang diserap tersebut dijadikan satu visi dan misi begitu ya? Betul. Untuk bagaimana nanti menuju tahun 2024. Betul. Baik. Terakhir, Mas Zuhud, sarjana hukum, Ketua Song-Osong Lampung. Apa yang penting untuk didengarkan bagi masyarakat? Khususnya teman-teman dari Song-Osong Lampung sendiri. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dan Kanda Yunda, tretan-tretan seteja, bahwa Kabupaten Bangkalan dan Madura khususnya, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi keresahan kita bersama, apapun yang menjadi kritik ataupun lain sebagainya,
mari kita sama-sama untuk menciptakan gotong royong, menciptakan ide, menciptakan gagasan untuk satu nanti dijadikan visi misi bersama untuk Kabupaten Bangkalan khususnya, seperti itu Mas Badrus. Terbuka Anda dengan hal itu? Terbuka. Sangat terbuka sekali. Kami atau siap. terbuka tipis-tipis? Kami sangat Atau terbuka. hanya pura-pura terbuka saja? Tidak ada. Kita tetap terbuka. Karena begini Mas Badrus, kalau menurutnya Bud Russell, tokoh politik Barat, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang paling penting untuk membangun negara itu adalah kita harus sama-sama. Harus gotong royong. Harus gotong royong. Ya, oke. Misalkan nih, ada salah satu orang Ya, yang sebelumnya tidak pernah nimbrung di Songosong Lompung. siap. Kemudian dia memiliki keresahan. Diadukanlah kepada Songosong Lompung. Siap. Itu terbuka ya? Kita terbuka Mas Badrus. Terbuka lebar. Kita setiap hari bukan terbuka kita terbuka bebas. Jadi kita setiap hari itu ada rumah aspirasi di Oh, iya? Giri Abadi, ya betul. Oh, iya, Di Giri Abadi kita ada rumah aspirasi. Setiap hari kita ngopi. Siapapun yang ingin ke Giri Abadi, ke rumah di posko, posko Giri Abadi, kita terbuka Mas Badrus. Perihal apapun itu. Karena bagaimanapun DPR RI menurut saya adalah ruang aspirasi, di mana aspirasi itu harus disampaikan pada pihak-pihak yang berwajib, kan seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini. Mas Zuhud, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Sehat, sukses selalu, dan Amin, murah amin. rezeki. Amin, amin.